Robik Zainuddin, polisi yang menembak siswa SMK di Semarang, sudah jadi tersangka dan diberhentikan dengan tidak hormat. Lalu kemudian sekarang muncul adanya desakan dari kuasa hukum keluarga korban agar Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, bertanggung jawab bagaimana agar kasus ini bisa segera diungkap secara terang. Kita akan membahasnya bersama anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Malam, Mas Yusuf. Selamat malam, Audrey. Mas Yusuf, jadi ini menurut Mas Yusuf sendiri dari Kompolnas, permintaan kuasa hukum keluarga korban akan pemberhentian begitu ya, atau pencopotan, maksud kami pencopotan Kapolrestabes Semarang, ini berdasar atau tidak alasannya? Ya, pertama kita apresiasi dulu langkah Bid Propam Polda Jateng yang telah memproses kode etik kemarin, putusannya sudah ada. Baru kemudian proses pidananya untuk pertanggungjawaban pidananya sudah diproses, ditingkatkan menjadi tersangka. Artinya semula kami sesuai dengan arahan Ketua Kompolnas Pak Budi Gunawan mendorong agar proses etik dan hukumnya dipercepat. Nah ini sudah terlihat tentu agar keadilan korban segera diperoleh. Itu yang pertama dulu. Nah, yang kedua, ini kami tentu dari peristiwa ini selalu pasti harus ada saran dan masukan. Nah, saran dan masukannya adalah tentu perlu dilakukan langkah-langkah evaluasi. Evaluasinya menyeluruh, tidak hanya sekedar soal Kapolrestabes Semarang, tapi menyeluruh gitu. Berarti artinya ada evaluasi untuk Kapolrestabes Semarang di situ dari Kompolnas? Ya, kita siapkan saran masukan itu, tentu saran dan masukannya itu terkait dengan mengevaluasi dari peristiwa yang telah terjadi. Tentu evaluasinya tidak hanya dalam lingkup parsial soal Kapolrestabes Semarang, tapi menyeluruh gitu. Bagaimana proses penanganan semula, apakah ini rumit, ada hambatan-hambatan, ini kita akan lihat semuanya. Hambatannya ada pada Polrestabes Semarang, atau di luar Polrestabes Semarang. Tapi Mas Yusuf, atau hambatannya memang ada pada Kapolrestabes Semarang yang sudah disampaikan mengaku ada kelalaian di Komisi 3. Nah, kalau itu ya memang ya patut untuk dievaluasi, dan sebelumnya saya sudah menyampaikan kita serahkan, kita minta diatensi di Propam Mabes Polri. Oke, tapi bukannya dengan dengan adanya evaluasi yang sedang dikerjakan itu kemudian dengan saran dari kuasa hukum keluarga korban yang meminta agar dicopot terlebih dahulu supaya bisa lebih terang lagi, tidak ada yang kemudian mencampuri ya, atau kemudian berada di dalamnya di situ. Nah, ini bukannya seharusnya difasilitasi juga dengan permohonan seperti ini, Pak ya, itu salah satu aspirasi, namun kan kalau hanya lingkup mencopot itu kan kecil ya, prosesnya kan harus evaluasi, semuanya harus dimintain pertanggungjawaban atas peristiwa itu, siapa-siapa saja yang perlu dimintain pertanggungjawaban. Kami rasa setelah kita melihat peristiwa pemberian penjelasan keterangan di Komisi 3 yang lalu, kami sangat atensi itu, sangat prihatin kami itu. Satu pihak menjelaskan begini, satu pihak menjelaskan begini. Jadi itu menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh yang akan kami berikan masukan kepada Sebenarnya pada saat kemarin di Komisi 3 kan ada perbedaan pendapat ya antara Kapolrestabes dengan juga Kabid Humas Polda Jawa Tengah ya, pada saat itu yang ditanyakan sebenarnya apa alasan dari Aibda Robik ini menembak begitu. Nah, pendapat dari Kompolnas sendiri, perbedaan dua pendapat itu antara Polrestabes dan juga Polda seperti apa? Ya, pada waktu yang lalu kan saya berbicara di sini juga, semuanya itu akan teruji dalam fakta. Sekarang kan sudah difaktakan ada pelanggaran kode etik, ada fakta penembakan yang tidak sesuai perkap, ada ketidaksewenang-wenangan karena tidak ada bahaya yang mengancam dirinya. Itu kan sudah terfaktakan. Di situ sudah bisa kita nilai siapa sebenarnya yang memiliki kebenaran dalam penjelasan yang kemarin. Hanya disayangkan yang kemarin itu mengapa sampai seperti itu yakin, tapi satu sisi Kapolrestabes juga mengakui ada kelalaian. Nah, ini saja masuknya dimintain pertanggungjawaban apa yang dimaksud dengan kelalaian itu. Kalau kami melihat, saran kami ya evaluasi. Evaluasi itu menyeluruh, tidak soal mencopot jabatan Kapolrestabes Semarang, tapi ada hal-hal yang perlu dimintain pertanggungjawaban secara etik.
atas peristiwa itu dan bagaimana penanganan proses peristiwa kemarin ada hambatan-hambatan sehingga menjadi muncul ini tawuran, ini bukan. Nah itu Mbak Audrey. Dan rangkaian untuk diminta pertanggungjawabannya itu adalah tetap meminta keterangan dari Kapolrestabes sendiri yang saat ini masih menjabat di sana. Ya itu prosesnya bisa dilakukan proses evaluasi itu tentu kan kewenangan menonaktifkan itu ada pada Kapolri. Nah, bisa dilakukan. Yang penting ada evaluasi. Jangan sampai tidak ada evaluasi ketika itu pun dicopot. Itu Mbak Audrey. Karena Mas Yusuf ini dapat juga kabar dari kuasa hukum keluarga korban. Salah satu alasannya bukan hanya membuat terang benderang, tetapi juga waktu itu diduga pada saat ada oknum wartawan, ada oknum polisi juga yang datang ke rumah keluarga korban, yang diduga salah satunya ada Kapolrestabes Semarang, ini meminta pada saat itu untuk ya mengikhlaskan atau tidak diperkarakan lebih lanjut lah. Ya itu bagian dari proses hal-hal yang menurut kami perlu ada penjelasan lebih lanjut, apa alasan-alasannya, apakah memang situasi pada waktu itu harus seperti itu. Sekali lagi harus ada evaluasi. Oleh karena itu dari mana mengevaluasi? Dari apa yang telah dijelaskan pada saat Komisi 3 itu untuk diatensi oleh Dipropam agar semua hal terkait dengan peristiwa ketika itu ada dugaan pelanggaran kan sederhana saja, diproses apakah yang dilakukan oleh oknum itu sesuai hukum atau tidak, kan itu. Tapi ini kok sepertinya ada dua pendapat. Nah oleh karena itu agar ini terang dievaluasi, jangan soal mencopot tapi tidak dievaluasi, ya sama saja nanti. Oke, Pak Yusuf Wasim, anggota dari Kompolnas, terima kasih untuk ulasannya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.